Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teristimewa kepada segenap ustaz, para kiai, para guru-guru, para panitia masjid At-Tarbiyah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebenarnya saya agak-agak ragu maju ke depan sebagai imam karena di belakang saya ada qori. Jadi tapi kata guru saya di sana, kalau orang nak bahagia dengan kita, kita juga sambut dia dengan penuh kebahagiaan. Artinya keberkahannya. Alhamdulillah beliau sering ke Masjid Syekhul Al-Bukhari. Saya dengar subhanallah bagusnya bacaannya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ikut mengaji sama beliau bisa istiqamah, karena jarang-jarang loh orang bisa imam seperti dia, dan jarang-jarang juga orang bisa mengaji seperti dia. Insya Allah pada kesempatan ini saya tidak terlalu lama, karena ceramah juga tidak usah terlalu lama karena biasa orang jenuh. Oleh karena itu insya Allah nanti kalau selesai pasti saya berhenti juga insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama kita harus yakin dan percaya bahwa tidak selamanya hidup ini bahagia dan tidak selamanya sengsara. Kenapa saya katakan itu? Karena biasa terjadi di sekeliling kita, dia baru mencari Tuhan, baru cari Allah ketika dia sedang sengsara. Tapi ketika dia bahagia, terkadang dia lupa siapa Tuhannya. Kenapa itu penting saya sampaikan? Maaf, hari ini saudara kita banyak yang merasa dirinya berilmu, tapi terkadang dia lebih menghinakan orang yang tidak berilmu. Ada saudara kita sekarang yang bisa dibilang kaya, tapi terkadang dia meremehkan orang yang tidak sepadan dengannya. Sekarang yang harus kita pahami di sini adalah letak kebahagiaan orang tidak dilihat dari banyaknya dan tidak dilihat dari tinggi prestasinya di dunia. Tapi letak kebahagiaan orang adalah ketika dia memahami satu ilmu, lalu ada pengamalan di dalam hidupnya, itulah orang berilmu. Maka inti dari ilmu adalah semakin dia merisi, semakin dia merunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadhu. Karena ilmun huruf ain, lam dan mim. Bagaimana modelnya huruf ain? Itu ibarat orang yang sedang menganga begini. Bagaimana huruf ain? Ibarat orang yang menganga. Artinya silakan cari ilmu sebanyak mungkin. Silakan cari ilmu yang baik sebanyak mungkin. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara ilmumu kamu lupa bahwa saya ini adalah hamba. Karena terkadang orang ketika dititipkan oleh Allah ilmu, dia lupa ada sebuah ungkapan Rasulullah, siapa di antara kalian yang memiliki kesombongan, dan kesombongan itu meskipun sekecil zarrah, sedikit sekali kesombongan itu, maka tidak ada surga untukmu. Begitu banyak saudara kita dikaruniai ilmu, bukannya semakin tawadhu, bukannya rendah hati, justru dia terkadang menghina orang kalau tidak sesuai sudah dengan pendapatnya. Maka ilmu pada dasarnya adalah ilmun. Silakan tuntut ilmu sebanyak mungkin. Ibarat orang yang menganga, cari ilmu sebanyak mungkin. Tapi ingat, setelah huruf ain ada huruf lam. Apa makna huruf lam? Lam itu menunjuk ke atas. Kenapa menunjuk ke atas? Ibarat sebuah pembelajaran kepada kalian yang mencari ilmu. Sehebat apapun dirimu, engkau tidak bisa mengalahkan kehebatan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebentar sekali, maka sangat singkat sekali, ketika di pemikiranmu banyak kitab,
Ketika di hatimu banyak ilmu, mudah bagi Allah supaya engkau lupa dengan ilmumu. Allah kasih kamu pikun, jangan karena ilmumu kamu lupa. Terkadang istrimu pun terkadang kamu lupa. Bayangkan ini, makanya kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Apalagi setelah huruf lam menunjuk dia ke atas, artinya banyaknya ilmumu jangan kamu anggap remeh orang lain. Karena kenapa? Karena biar bagaimana hebatmu, kamu tidak bisa melawan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Setelah huruf lah ada huruf mim. Bagaimana huruf mim? Awalnya bulat, lalu ada semacam sedikit checklist ke bawah. Kenapa bulat? Itu menandakan nanti suatu saat setelah akhir perjalananmu, kamu akan masuk di sebuah lubang namanya kuburan itu sendiri. Dan setelah checklist, apa makna checklist itu? Menandakan segala ilmu yang pernah kalian tuntut, segala ilmu yang pernah kalian pelajari akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita jangan hanya sekedar berpuasa, kita jangan hanya sekedar menahan, tapi kita tambah kualitas puasa kita. Bagaimana cara menambah kualitas puasa? Yang pertama, baca Al-Quran. Ya, jadi untuk menambah kualitasnya ibadah kita di dalam bulan Ramadan, terkecuali itu ibadah yang lain, terutama puasa, lanjutkan dengan bacaan Al-Quran supaya kualitasnya semakin tinggi. Apalagi usahakan ada sedekah, ada orang yang kita ajak berbuka puasa. Toh jangan menunggu giliran kita lalu kita naikkan takjil. Sebaik-baiknya kalau kamu merasa orang berada, panggil saudaramu, ajak dia masuk ke warung. Kamu makan apa bos? Coto atau ayam bakar? Dia bilang ayam bakar mau bos, sekalian coto ya. Sudah ditaraktir malah minta lagi. Ini tidak pengertian juga, harus juga kita pahami. Itu afdalnya begitu. Karena saya lihat terkadang ada orang kalau bulan puasa baru dia kasih naik takjil kalau gilirannya. Padahal bagus sekali setiap hari meskipun hanya sebutir kurma atau meskipun hanya segelas air, usahakan ada orang buka puasa karena kita bersedekah kepadanya. Apalagi yang ketiga, untuk menambah kualitas puasa kita, usahakan kita jangan ditinggalkan salat duha. Salat duha. Karena ada juga saudara kita tidak ada di Asmat, tidak ada di Agas, di Belanda katanya banyak. Kalau setelah sahur tidur terus. Ditanya, "Kenapa kau tidur, Bos?" Ada dalilnya, Bos. Apa dalilnya? Puasanya orang ketika dia tidur, maka tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Hati-hati, telusuri dulu bagaimana posisi hadis itu. Hadis itu posisinya dhaif, sangat lemah. Kenapa? Karena banyak orang yang prasangka salah dengan hadis itu. Tetapi di mana kan letak dinilainya? Sebuah ibadah kalau kita tidur, contoh ada orang mengaji Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bayangkan 1 jam setelah mengaji tiba-tiba dia tertidur. Tertidur 5 menit, maka tidurnya itu ibarat dia mengaji. Meskipun dia tidak baca Al-Quran, tidurnya itu ibadah. Begitu maknanya tidur adalah ibadah. Bukan setelah sahur tidur, lanjut tidur, setelah itu tidur, terus tidur, habis itu tidur. Astaga, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, ya kan? Tapi alhamdulillah semenjak saya di Asmat tidak ada seperti itu. Karena saya tidak pernah keluar. Bisa jadi ada di luar mungkin. Masya Allah, jadi isi itu. Maka sholat duha. Sholat duha di mana waktunya sholat duha? Ya kita lihat mulai jam 7 sampai jam 11. 2 rakaat, 4 rakaat bisa silakan. Yang penting isi dengan sholat itu sendiri. Apalagi setelah itu ada lagi anjuran, yakni menambah kualitas puasa dengan melaksanakan sholat tahajud. Ya, melaksanakan sholat tahajud. Saudaraku, kemarin kan sudah Liga Champion, ya kan? Sudah PSM main dengan yang lain. Ya setidaknya janganlah kalian begadang gara-gara main bola. Begadang bisa 2 jam nonton bola. Masa sholat 15 menit tidak bisa? You understand?
Iya tuh. Masa kita bisa begadang lama tapi masa kita 15 menit tidak bisa sholat tahajud? Makanya ulama mengatakan sholat tahajud itu bisa dikategorikan sholat sungguh-sungguh. Sholat sungguh-sungguh. Kenapa? Karena tantangannya banyak. Tantangannya banyak. Coba amalkan. Pertama tadi baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran apa lagi? Setelah baca Al-Quran apa lagi? Sedekah. Apalagi setelah sedekah, sholat duha. Setelah sholat duha apalagi? Sholat tahajud. Yang terakhir adalah usahakan menaikkan derajat atau kualitas ibadah. Kita jaga lisan kita, terutama lisan kita kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai sembarang bilang ini bibir tae. Hati-hati, karena banyak juga begini. Dia menahan secara lapar, tapi terkadang mulutnya cerita kekurangan orang, cerita kejelekan orang. Inilah yang kalian dapat, bukannya pahala, tapi justru yang kamu makan adalah daging mentahnya saudara-saudaramu tanpa engkau sadari. Apa ayatnya? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Siapa yang menceritakan kejelekan saudaranya ibarat sebuah engkau memakan daging mentah-mentah saudaramu tanpa engkau sadari. Maka perbaiki cara berucap kepada mama, perbaiki cara berucap kepada bapak, perbaiki cara berucap kepada istri, perbaiki cara berucap kepada suami. Alangkah indahnya suami harus tahu di mana surganya istri. Tahu bapak surganya istri di mana? Surganya istri berada di telinganya, berada di pendengarannya. Maka istri itu suka disanjung. Oh adindaku, meskipun kamu tidak pakai badak, tidak ada kalah cantik kau di asmat. Oh, kenyang sudah itu ibu. Biar tidak makan itu sudah kenyang dia. Itu surganya dia. Di mana surganya suami? Surganya suami ada di matanya, ada di penglihatannya. Makanya itu suami ketika ketemu sama-sama suami, mau kemana bos? Mau cuci-cuci mata dulu ces. Kenapa bukan di rumah cuci-cuci mata? Susah mak lampir di rumah. Bagaimana caranya mau cuci mata di rumah nama lampir, marah-marah terus, jengkel-jengkel terus. Makanya harus memahami di mana surganya istri. Surganya istri berada di pendengarannya. Maka istri suka disanjung, istri suka digombal-gombal. Adinda, apa bedanya kamu antara kamu dengan internet? Baru bilang nih istrinya, oh tidak aku tahu kan dah. Oh adindaku, internet itu 4G, kamu 4Me. Wah luar biasa kalau seperti ini suami. Setidaknya supaya perempuan tidak jenuh. Bukan main itu perempuan, kasihan apalagi kalau Ramadan. Jangan ditanya. Ibu ya, ibu, bagaimana semenjak Ramadan? Tidak usah ditanya bagaimana capeknya ibu. Mulai dari subuh jam 2 telah bangun, apa ini mau dimasak? Setelah jam 4 dikasih bangun lagi, anak 5 digombal semua. Nak bangun sudah, nak bangun sudah, nak bangun sudah. Digombal semua anak 5 itu. Mana lagi suami belum bangun, suami pun digombal. Iya kan? Setelah makan apalagi cuci piring lagi. Di mana suami tidur? Betul tidak? Iya tak? Setelah pergi sholat kasihan, alhamdulillah bersih-bersih lagi. Setelah bersih-bersih lagi, anak lagi dimandikan. Mana lagi kalau siang berpikir lagi, apalagi mau dibuka nanti. Setelah berpikirkan buka, dia lagi berpikir apalagi dibeli nanti. Jam berapa ini saya ke pasar? Setelah ke pasar apalagi saya beli? Pokoknya banyak sekali itu. Maka dia butuh disanjung supaya dia tidak capek, kasihan dalam pekerjaan sehari-harinya. Subhanallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mungkin cukup sekian sedikit hikmah pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat. Yang pada hakikatnya dan pada dasarnya adalah ibadah puasa ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa untuk kita menjadi lebih baik lagi. Oke? Kita lebih baik lagi kemudian. Karena kenapa? Karena sering saya sampaikan, jangan sampai Ramadan tiba, Ramadan datang, tapi ternyata dosa kita seakan-akan tidak ada pengurangan sama sekali. Artinya apa? Bulan Ramadan bulan ampunan, bulan Ramadan bulan penuh rahmat. Maka rugi kita dikala ibadah dilipat gandakan pahalanya, tapi kenapa kita malas-malas beribadah? Padahal tidak ada jaminan apakah tahun depan kita masih hidup. Tidak ada jaminan apakah tahun depan kita masih sehat.
Toh saudara kita banyak yang kepingin puasa Ramadan tahun ini, tapi di mana dia? Ada di rumah sakit lagi berbaring, ada di rumah sakit sementara mau dioperasi. Sekarang bagaimana dengan kita? Ayo manfaatkan waktu sebaik mungkin, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kenapa? Karena penyesalan tidak akan muncul dari depan, penyesalan akan tiba ketika hal itu telah terjadi kepada kita. Apa kata anak muda? Ustaz, tidak ada penyesalan datang di awal. Apa paling pendaftaran di kalau awal? Kalau terakhir itu baru penyesalan. Apa makna dari ungkapan ini? Maknanya adalah mari mengisi. Jadi orang muda, anak muda semangat beribadah. Ya, semangat beribadahnya. Ajak saudara-saudara kita. Ayo saudara, kita pergi sholat. Setelah sholat kita makan coto. Siapa yang traktir? Kamu sudahlah, kamu dulu. Besok saya besok. Enak saja kalau begini. Artinya apa? Kita saling menyemangati. Saudaraku, ayo kita pergi. Saudaraku, ayo kita pergi. Ayo saudaraku, hari ini kamu baca juz apa? Hari ini kamu baca sholawat apa? Hari ini kamu berzikir apa? Enaknya kalau kita saling mengingatkan hal-hal seperti itu. Dan anak-anak kecil seperti ini, insya Allah 2040, 2038 akan menjadi gubernur insya Allah di Papua ini. Amin. Mudah-mudahan mereka menjadi bupati di Asmat ini. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan saya juga masih hidup di situ insya Allah, sehingga kita bisa berkunjung lagi kembali di tempat ini. Semoga bermanfaat. Syukran jazakallah khair. Terima kasih banyak para guru-guru saya, para ustaz. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Teruslah mencari jalan agama Allah. Allah tahu kok apa yang kita butuhkan. Allah tahu kok apa yang kita harapkan. Yang jelasnya yang kita minta adalah pengharapan dan ridho dari Allah. Jangan tunggu ridho dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih banyak, takzim saya kepada seseorang yang bernama Bapak Haji Amri. Alhamdulillah beliau yang memfasilitasi sehingga saya bisa hadir di Kabupaten Asmat ini, di Agas ini. Kenapa saya sampaikan? Karena rasanya tidak adil kalau saya tidak sampaikan itu. Di Saiful Al-Bukhari sudah saya sampaikan, di Masjid An-Nur sudah saya sampaikan, dan masjid sini sudah saya sampaikan. Meskipun beliau katakan sama saya, Ustaz jangan sampaikan, Ustaz jangan sampaikan. Tidak ada niat untuk menyombongkan apa dan sebagainya, tapi itu sebagai ungkapan ta'zim, itu sebagai ungkapan terima kasih saya kepada beliau, sehingga alhamdulillah berkat beliaulah saya bisa bersilaturahmi, bertemu saudara-saudara saya yang berada di Agas, Kabupaten Asmat ini. Mudah-mudahan kita sehat, amin. Mudah-mudahan berberkah, amin. Panjang umur untuk kita semua, amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan dan tidak luput dari kesalahan. Guru-guru kita di sini semoga disehatkan, senantiasa diberikan jalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah nanti subuh kita lanjutkan kembali. Insya Allah ya, kita hadir sebentar subuh supaya kita bisa kembali bersilaturahmi, kembali lagi bercakap, kembali lagi bertatapan muka. Yang paling penting adalah kita mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.